Terima kasih Anda masih di Warta Istana. Pemirsa, pemerintah mendukung dan mengapresiasi penegakan anti korupsi yang dilakukan lembaga pemerintah dengan organisasi masyarakat. Untuk itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut orientasi baru melalui pencegahan korupsi merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk mendukung penegakan anti korupsi. Pemerintah mendukung kinerja lembaga pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Organisasi Masyarakat Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk mencegah dan meningkatkan hukum secara nyata. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala Kamis siang di Jakarta. Wapres menginginkan lembaga anti korupsi yang dapat menimbulkan efek jera bagi koruptor dan menimbulkan ketakutan bagi yang belum pernah melakukan korupsi. Menurutnya, setiap negara dengan tingkat korupsi yang tinggi akan membuat kesejahteraan masyarakatnya melamban. Tak hanya itu, ia menjelaskan negara sangat kaya sekalipun dapat jatuh karena tindak pidana korupsi. Wapres menjelaskan pencegahan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kembali kurikulum berbasis pendidikan hukum di tingkat sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat memberikan pemikiran transparansi dan akuntabel pada generasi penerus. Pencegahannya dan kedua transparansinya harus baik, kedua apa yang kita kenal restoratif justice, artinya bagaimana mencegahnya dan bagaimana pemulihkan kerugian itu kalau terjadi. Jadi didahulukan pemulihkannya, bukan jerahnya. Data dari KPK menyebut hingga saat ini KPK sudah berhasil menyelamatkan lebih dari 722 miliar keuangan negara. Untuk itu beberapa hasil kajian yang dilakukan lembaga terkait yang dapat diapresiasi dan dilakukan adalah perubahan kebijakan hukum melalui kerjasama kolektif antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Dari Jakarta, Garnis Geani, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. 9 anggota Komisi Kepolisian Nasional untuk masa bakti 2016 hingga 2020 hari Jumat pekan lalu dilantik di Istana Negara Jakarta. Mereka terdiri dari 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang pakar kepolisian, dan 3 orang tokoh masyarakat. Dan warta ini sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di Warta Istana untuk hari ini. Warta Istana bisa Anda saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Drusala Benala pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati akhir pekan. Sebagai anggota 5. Inspektur Jenderal Polisi. Bertempat di Istana Negara Jakarta Jumat sore, Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas untuk masa bakti 2016-2020. Di mana sebelumnya Presiden telah menerima dari Panitia Seleksi atau Pansel Kompolnas 12 nama calon komisioner Kompolnas, yakni 6 orang dari pakar kepolisian dan 6 orang dari tokoh masyarakat. Presiden kemudian mengangkat masing-masing 3 orang mewakili unsur pemerintah, 3 orang mewakili pakar kepolisian, dan 3 orang mewakili tokoh masyarakat. Dari unsur pemerintah yakni Menko Polhukam Luhut Panjaitan sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota, Mendagri Cahyokumolo sebagai Wakil Ketua Kompolnas merangkap anggota, dan Menkumham Yasona Lauli sebagai anggota. Adapun dari pakar kepolisian yakni Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto sebagai anggota, Irjen Pol Purnawirawan Yose Mende sebagai anggota, dan Andrea H. Pulungan sebagai anggota. Sedangkan dari tokoh masyarakat yakni Pungki Indarti sebagai anggota, Benediktus Bambang Nurhadi sebagai anggota, dan Dede Farhan Aulawi sebagai anggota. Presiden Joko Widodo memilih keanggotaan Kompolnas tersebut guna melanjutkan tugas dari Kompolnas, yakni membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan.